Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda like-nya. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita pengen ngebahas banyak aplikasi pinjaman uang online. Dan sudah pasti tentunya untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran sedang pusing ya, atau mungkin yang sedang kesana kemari untuk mencari dana talangan, atau mungkin untuk hanya membayar biaya perpanjangan. Dan apa kabar untuk hati dan jiwa yang hari ini masih terus gelisah karena mungkin masih diuber-uber ya sama aplikasi pinjaman uang online dan lain sebagainya. Dan hari ini kita pengen ngebahas beberapa aplikasi pinjaman uang online yang mungkin juga kebetulan akan kalian pakai ya. Dari semua aplikasi pinjaman uang online ini nanti kalian juga bisa langsung tanya-tanya ya, apakah mereka ini sudah terdaftar di OJK atau belum, apakah mereka punya legal standing, sudah ini itu segala macam. Pokoknya kita pengen ngebahasin tentang aplikasi pinjaman uang online yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, langsung aja nggak usah bertele-tele, kita pengen ngebahas dulu untuk aplikasi dari Akulaku. Yap, ini dia aplikasi Akulaku ya. Kemarin kita udah share 121 aplikasi pinjaman uang online yang hari ini mempunyai legal standing, berizin dan terdaftar di OJK. Jadi masih banyak pertanyaan yang masuk ke kita itu. Untuk aplikasi Akulaku bang, kok nggak ada sih daftarnya dari 121 aplikasi yang tadi udah kita sebutin? Itu pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita ya. Jadi kita pengen ngejelasin ya, untuk aplikasi Akulaku ini sudah terdaftar dan berizin di OJK. Dan mereka ini kenapa nggak ada disebutin di 121 aplikasi yang barusan saja kita rilis dari informasi OJK? Karena mereka itu bukan masuk dari produk pinjol, tapi mereka masuk ke produk finance ya, atau pembiayaan ya. Jadi mereka ini bukan dari produk pinjol, walaupun dari aplikasi Akulaku ini ada beberapa produk-produk juga yang bisa meminjamkan uang ya. Jadi langsung aja kita pengen cross check dulu, dan aku pengen menunjukkan ke kalian bahwasannya hari ini kita sudah punya hutang ya untuk di aplikasi Akulaku, dan di situ pinjamannya sudah menjadi 5.004.000 rupiah. Nominal yang lumayan banyak, dan tanggal jatuh temponya itu kemarin di tanggal 24 di bulan 3 tahun 2021, dan sekarang sudah masuk di bulan 8 ya, lebih kurang sekitar 4 bulan ya. Dan kita pengen cross check dulu ini ya. Di situ kalian bisa melihat sisa tagihannya itu 6.177.000 ya. Itu dia total pembayarannya. Dan hari ini banyak pertanyaan yang masuk ke situ nih ya. Apakah aplikasi OJK ini, aplikasi Akulaku ini udah OJK atau belum? Jawabannya udah ya. Mereka ini udah OJK. Dan pertanyaan yang paling sering masuk ke kita itu, apakah mereka ini sudah punya debt collector lapangan atau belum? Jawabannya sudah. Untuk aplikasi Akulaku ini sudah punya debt collector lapangan, tapi tidak di semua daerah untuk di aplikasi Akulaku ya. Kita pengen lihat dulu ya. Kita pengen nunjukin dulu ke kalian. Ya, itu dia. Di sini udah lewat jatuh tempo. Itu tadi kita pengen cek tagihan dulu ya. Ini dia. Tagihan saat ini 858.000 dengan sisa tagihan 5.004.000 rupiah. Total yang belum dibayar itu 6.177.000. Dan di sini kita pengen melihat ini yang mungkin dimaksud sama kawan-kawan tuh ya, seperti ini ya. Tagihan sebelumnya itu 4.146.000, tagihan saat ini 858.000. Dan ini ada Shopee-nya juga ya. Kita pengen cek dulu. Nah, ini dia. Dan di situ jatuh temponya dikenakan 25.000 rupiah. Dan di jatuh tempo pada tanggal 25 Juni kemarin, itu di Juli ya. Di Juli itu 25.000 rupiah. Tanggal jatuh tempo di bulan Juni itu menjadi 85.000 rupiah. Dan di bulan Mei kemarin yang kita belum bisa bayar itu juga jatuh temponya 85.000 rupiah. Sehingga ketika tagihan kita 858.000 itu ditambahkan 85.000 menjadi 943.000. Itu untuk rincian penagihannya.
Jadi untuk di aplikasi Aku Laku ini mereka sudah punya debt collector lapangan, hanya saja tidak di semua daerah. Dan hari ini berdasarkan pengalaman kita itu ya, mereka itu hanya datang dan punya debt collector lapangan tuh untuk di kota-kota besar doang. Jadi kalau untuk yang di kota-kota kecil, apalagi untuk wilayah-wilayah yang masih jauh dan masih sulit dijangkau, itu mereka belum punya debt collector lapangan ya. Dan kalaupun ada, itu biasanya hanya untuk di kota-kota provinsi doang, atau mungkin untuk wilayah-wilayah perkotaan-perkotaan besar aja ya. Jadi kalau untuk yang masih di desa-desa seperti kita ini, seperti anak-anak kampung seperti kita ini, ya mungkin belum ada lah debt collector lapangan. Kita ceritakan kondisi dan situasi saat ini ya, memang benar-benar lagi dalam keadaan sulit ya, sehingga kita memang belum mampu untuk melakukan pembayaran. Itu untuk di aplikasi Aku Laku ya. Kemarin itu juga ada banyak pertanyaan yang masuk ya. Seperti di KTA Asetku. Ini dari produk aplikasi Aku Laku juga nih, untuk buat bisa minjem uang ya. Dan di situ kalian bisa melihat tagihan saat ini itu menjadi 1.173.000. Dan kalau dilihat rinciannya di situ ya, tanggal pembayarannya itu kemarin di tanggal 6 di bulan 3 tahun 2021, jumlah yang harus dilunasi itu menjadi 1.173.000. Di situ jumlah peminjaman bulan ini 900 ya, biaya persetujuan cepatnya itu 118.000 dan jumlah yang diterima itu 900.000. Suku bunganya 39.000 dan denda keterlambatannya hari ini itu menjadi Rp116.000. Kan kalau menurut aku, bagaimana menurut kalian ini? Kalau untuk di KTA Asetku ini aku no comment lah ya. Tapi kalau untuk di dana cicil ya, untuk aplikasi Aku Laku itu aku apresiasi banget lah. Apalagi sampai dengan hari ini jumlah denda yang mereka berikan itu masih cukup tergolong murah ya. Dan ya kita berbicara objektif lah ya, ketika dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang pinjol ya, itu jauh berbeda lah dengan aplikasi dana cicil di Aku Laku ya. Dan nanti kalian juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan untuk di aplikasi yang lain. Oke, itu untuk di aplikasi Aku Laku ya. Sekarang kita pengen ngebahas tentang aplikasi Ada Kami ya. Mungkin teman-teman juga ada yang pakai aplikasi Ada Kami. Kita pengen cross check dulu untuk di aplikasi Ada Kami. Ini dia aplikasi Ada Kami. AK ya lambangnya, pasti yang punya hutang di sini tuh ya pasti tanda banget nih sama lambang-lambang yang seperti ini. Kita pengen cross check dulu untuk di aplikasi Ada Kami. Oke, ini dia aplikasi Ada Kami, dan kalian nanti juga bisa melihat di sini kita juga udah punya hutang ya, dan jumlah keterlambatannya itu ya udah 100 harian lah, dan hari ini kita memang belum benar-benar bisa sanggup ya mungkin untuk melakukan pembayaran ya. Kita pengen lihat dulu nih berandanya. Yup, itu dia. Kalian bisa melihat ya, sudah lewat jatuh tempo itu menjadi 173 hari ya, dengan jumlah pembayarannya Rp2.644.780. Kita pengen cross check dulu ini. Dan di situ kalian bisa melihat lewatnya sudah 173 hari. Kita pengen cross check dulu. Ini kenapa jaringan internetnya bermasalah, tadi bagus-bagus aja nih. Oke. Kita pengen nunjukin rincian tagihannya langsung ya. Ini dia. Dan di situ tanggal pelunasannya kemarin di tanggal 11 di bulan 2 tahun 2021, dan tagihannya menjadi Rp2.644.780. Dan di situ pinjaman pokoknya Rp1.325.490 dengan bunga itu sebesar Rp53.020, dan di sini dikenakan biaya layanan Rp487.234, dan di kita itu juga dikenakan biaya penagihan itu sebesar Rp706.128, dan dikenakan denda lagi Rp72.908. Kalian bisa lihat sendiri ya, karena itu pinjaman pokoknya kita Rp1.325.490 dan sekarang menjadi Rp2.644.780. Bagaimana menurut kalian? Ya ini udah selipat ya. Karena pinjaman pokoknya itu 1.300.000 dan sekarang menjadi 2.600.000. Itu untuk di aplikasi Ada Kami. Dan pertanyaannya, apakah untuk aplikasi Ada Kami ini sudah legal terdaftar di OJK atau belum? Jawabannya sudah. Mereka ini sudah OJK. Ya.
Dan apakah untuk di aplikasi Ada Kami itu sudah ada debt collector lapangannya atau belum? Itu pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita. Jawabannya belum. Untuk di aplikasi Ada Kami tidak punya debt collector lapangan per hari ini. Dan mudah-mudahan nggak ada ya. Mungkin itu juga harapan dan doa dari teman-teman yang lain. Oke, langsung aja ini untuk di aplikasi Ada Kami. Jika mungkin ada pertanyaan yang lain, kalian juga bisa langsung mengajukan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Oke, kita pengen cross check lagi untuk di aplikasi EasyCash ya. Mungkin teman-teman juga ada yang punya hutang di aplikasi EasyCash nih. Kita pengen cross check dulu aplikasi EasyCash. Ini dia. Dan di situ kita juga sudah punya hutang dan sudah keterlambatan guys. Ini dia. Kalian bisa melihat itu kemarin tanggal jatuh temponya di tanggal 28 di bulan 6 tahun 2021. Dengan total tagihan 4.471.500. Dan hari ini kita pengen cross check dulu ini ya. Kita pengen lihat. Oke, jumlah pembayaran aktualnya itu 4.471.500. Kalian bisa melihat ya, di situ daftar tagihannya itu di periode pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu 1.200.000 sekian. Dan kita pengen kasih tahu juga ke kalian ini, apakah untuk di aplikasi EasyCash ini sudah punya debt collector lapangan atau tidak? Itu pertanyaan paling banyak dan paling sering. Dan jawabannya untuk aplikasi EasyCash untuk per hari ini kita belum punya informasi A1 ya. Dan kalaupun berdasarkan pengakuan dari teman-teman subscriber yang lain yang pernah katanya dijumpain, katanya ya didatengin sama debt collector lapangan, itu tidak di semua daerah. Jadi untuk per hari ini kalaupun ada, tapi ini juga infonya belum jelas ya, belum pasti. Kalau aplikasi kredit pintar mungkin ya kita sudah sama-sama tahu bahwasannya mereka memang punya debt collector lapangan. Kalau untuk Kredivo ada, kalau untuk di Pinjamindo ada, walaupun nggak di semua daerah hari ini ya. Kalau untuk di aplikasi EasyCash ini belum ada debt collector lapangannya. Kalaupun ada hanya untuk wilayah dan seputaran Jabodetabek doang. Kalau yang lain belum ada, masih aman ya untuk di aplikasi EasyCash. Terus ada aplikasi apa lagi ya? Kredit pintar, katanya Kilat, ada Pundi. Tapi ini udah kelamaan ya. Kayaknya kita pengen ngebahas 3 itu dulu deh. Dan akan kita lanjutkan lagi nanti setelah di video selanjutnya. Oke? Jadi mungkin mudah-mudahan video ini bisa menambah sedikit pengetahuan, wawasan, dan mungkin tidak buat kalian pusing ya. Jadi apapun hari ini permasalahan kalian tuh cobalah untuk menanggapinya lebih tenang ya. Dan jangan gerusak-gerusuk, apalagi memilih solusi yang salah dengan cara menggali lubang tutup lubang dan menambah hutang yang baru. Itu sudah pasti salah dan sudah pasti hitung-hitungannya rugi. Jangan panik dan buang semua rasa takut yang ada hari ini dalam hati dan pikiran kalian. Buat kalian yang mungkin hari ini masih malu karena mungkin takut orang lain tahu bahwasanya kita hari ini punya hutang ya, itu dikesampingkan dulu. Dibuang aja jauh-jauh. Kita nggak usah mikirin omongan orang lain ya, dan kita hari ini tidak hidup dibiayai oleh omongan orang lain. Oke, jadi mungkin dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.